Kembali lagi bertemu dengan saya, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama mengenai syarat sahnya perkawinan, dan kedua mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Ketika berbicara mengenai syarat sahnya perkawinan, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi perkawinan. Dan perkawinan ini sendiri telah ada undang-undangnya khusus yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jika kita memperhatikan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana di sana dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian kita berbicara mengenai syarat sahnya perkawinan. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tepatnya pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan sudah diatur tentang syarat sahnya perkawinan, di mana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di ketentuan pasal 2 ayat 2-nya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah syarat sahnya perkawinan. Jadi perlu saya perjelas lagi kepada teman-teman semua, ketentuan pasal 2 ayat 1 ini yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, itu mewajibkan hukum agama. Apabila hukum agama mengesahkan perkawinan tersebut, maka perkawinan itu sah. Ketika hukum agama tidak mengesahkan perkawinan itu, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Itulah konsekuensinya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, memang perkawinan beda agama di Indonesia ini seringkali menjadi suatu pembahasan ataupun bahan perbincangan dalam masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hal ini. Nah, perlu saya sampaikan di sini, ketika berbicara mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, maka itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum kita. Ingat ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maka jika kita memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang ada di Indonesia ini, tidak ada yang mengesahkan perkawinan beda agama. Seperti halnya di ketentuan kompilasi hukum Islam, di pasal 40 itu kalau tidak salah, seseorang itu hanya diperbolehkan menikah dengan agama yang sama. Artinya agama Islam hanya boleh menikah dengan agama Islam saja. Begitu juga sebaliknya, kalau Kristen itu hanya
boleh menikah dengan agama Kristen. Nah, jika dikaitkan dengan syarat sahnya perkawinan, maka ketentuan ini tidak memenuhi syarat untuk keabsahan suatu perkawinan. Jadi, saya simpulkan di sini bahwa perkawinan beda agama di Indonesia itu tidak diakui dan tidak sah secara hukum. Semoga penyampaian ini menambah wawasan bagi teman-teman, dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan terkait informasi-informasi yang saya sampaikan melalui channel ini. Terima kasih.